Kembali lagi di 30 hari bercerita kisah Nabi-Nabi Ulul Azmi. Selamat mendengarkan. Selamat datang di 30 hari bercerita. Cerita kali ini saya akan membawakan yang berjudul Hilangnya Kalung Aisyah. Tahun 5 Hijriah pecahlah perang kaum mukmin dengan pasukan Bani Mustalik. Sebelumnya, kaum muslim kalah dalam perang Uhud. Kekalahan ini karena ketidaktaatan beberapa pasukan muslim. Pengalaman di perang Uhud menjadi pelajaran yang berharga bagi pasukan muslim. Pada perang melawan Bani Mustalik, pasukan muslim mematuhi aturan perang dan bertawakal kepada Allah sehingga kaum muslim menang. Seusai membagikan rampasan perang, Rasulullah dan pasukan muslim kembali ke Madinah. Istri yang menemani perjalanan Rasulullah saat itu adalah Aisyah. Saat itu, Aisyah kehilangan kalungnya. Aisyah berhasil menemukan kalungnya. Namun, dia tertinggal rombongan. Aisyah yang tak tahu jalan pulang hanya bisa menunggu adanya bantuan. Kebetulan, Safwan bin Mu'attal juga tertinggal karena ia tertidur. Naiklah ke unta ini, aku akan mengirimmu dengan berjalan kaki, ucap Safwan sembari menyerahkan untanya. Terima kasih Safwan, ucap Aisyah. Lalu Aisyah naik ke atas unta, sementara Safwan berjalan kaki. Mereka berdua bisa menyusul rombongan yang sedang beristirahat di tengah perjalanan. Namun, melihat Aisyah dan Safwan datang berdua, Abdullah bin Ubay menuduh Aisyah berselingkuh dengan Safwan, dan lebih parah lagi, ia menuduh Aisyah berzina. Beberapa sahabat seperti Mistah bin Tasasah, Hasan bin Tasbit, dan Hammah binti Jahsi termakan fitnah Abdullah bin Ubay sehingga mereka ikut menyebarkan berita palsu itu. Rasulullah yang mendengar berita fitnah itu begitu resah dan meminta saran dari para sahabatnya. Allah mungkin ingin menguji Rasulullah dan juga Aisyah. Biasanya wahyu akan turun jika masalah berat sedang dipukul. Namun, beberapa sahabat seperti Mistah bin Tasasah, Hasan bin Tasbit, dan Hammah binti Jahsi termakan fitnah Abdullah bin Ubay sehingga mereka ikut menyebarkan berita palsu itu. Rasulullah yang mendengar berita fitnah itu begitu resah dan meminta saran dari para sahabatnya. Allah mungkin ingin menguji Rasulullah juga Aisyah. Biasanya wahyu akan turun jika masalah berat sedang dipikul Rasulullah. Namun wahyu yang ditunggu tidak turun. Rasulullah pun menanyai Aisyah langsung. Beliau menjenguk Aisyah yang sedang sakit di rumah ayahnya. Abu Bakar berkata, "Apa kabar tentangmu itu benar?" Abu Bakar bertanya, "Apakah kabar tentangmu itu benar?" tanyanya Rasulullah. Rasulullah meminta Aisyah bertobat, andai kata berita perselingkuhan itu memang benar. Aisyah sangat terpukul dengan ucapan Rasulullah. Ayah dan ibunya juga lebih mempercayai kabar bohong itu. Aisyah hanya pasrah dan membacakan firman Allah, "Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Al-Quran Surat Yusuf ayat 18. Wahyu yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Wajah Rasulullah berseri-seri sambil membaca firman Allah, "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga." Al-Quran Surat An-Nur ayat 11. Hati Rasulullah begitu tentram setelah mendapatkan wahyu yang menyatakan tentang kesucian Aisyah dan kabar perselingkuhan itu adalah fitnah semata. Saksikan kelanjutannya di channel YouTube Balai Baca Hasanah Official. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa.